Halo semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadi hari ini saya mau mewawancarai Kata Gracia tentang pelanggaran etika Pancasila mengenai kasus pencurian motor Ikuta Ruteng yang terjadi di beberapa bulan yang lalu. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, selamat menyaksikan. Selamat pagi Kak, selamat pagi. Terima kasih karena Kakak telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk saya. Di sini saya mewawancarai Kakak mengenai kasus pencurian motor di Kota Ruteng yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Oke, silakan. Jadi di sini saya mau bertanya, menurut Kakak, apakah tindakan pencurian motor ini mencerminkan pelanggaran terhadap nilai ketuhanan yang seharusnya menjadi dasar moral seseorang? Oke, baik. Jadi menurut saya itu tindakan pencurian motor itu jelas mencerminkan pelanggaran terhadap terhadap nilai ketuhanan. Nah, jadi mengapa demikian? Karena tindakan mencuri ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama manapun. Dan bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan kesadaran religius terhadap kalangan remaja agar mereka lebih takut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama? Oke, baik. Jadi menurut saya agar dapat meningkatkan kesadaran religius di kalangan remaja itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya itu di sini bisa melibatkan tokoh agama dan tokoh muda inspiratif dalam membina dan membimbing para remaja agar mereka tidak akan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian, apakah pelaku pencurian motor ini tidak menunjukkan kesadaran rasa empati terhadap korban yang kehilangan kendaraan untuk bekerja? Oke, baik. Jadi menurut saya itu pelaku pencurian motor itu mereka itu sama sekali tidak menunjukkan rasa empatinya kepada korban, karena di sini itu mereka tidak pernah memikirkan bagaimana dampak buruk yang ditimbulkan bagi korban, seperti bisa saja mereka akan kehilangan mata pencarian mereka dan juga mereka akan mengalami trauma psikologis. Lalu bagaimana cara Kakak untuk membangun sikap empati dan rasa kemanusiaan terhadap kalangan remaja? Oke, jadi di sini itu cara agar dapat menumbuhkan rasa empati terhadap kalangan remaja itu bisa dilakukan beberapa cara. Yang pertama itu bisa memberikan pendidikan karakter kepada mereka itu sejak dini di sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Dan juga yang kedua itu membuka ruang diskusi dan berbagai pengalaman agar para remaja itu bisa memahami perspektif orang lain. Lalu menurut pandangan Kakak, apakah pencurian motor dapat memecahkan rasa kepercayaan dan persatuan antar warga? Jadi menurut saya itu pencurian motor itu bisa merusak rasa kepercayaan dan persatuan antar warga, karena di sini masyarakat itu akan menjadi saling curiga dan tentu saja keamanan lingkungan itu akan menjadi terganggu. Lalu bagaimana peran komunitas pemuda dalam menjaga keamanan dan kekompakan lingkungan? Oke, jadi di sini itu peran komunitas pemuda itu sangat penting. Di antaranya itu yang pertama di sini mereka bisa mengadakan kegiatan kebersamaan seperti olahraga bersama, kerja bakti, atau bisa saja mereka akan melakukan lomba antar warga. Nah, yang kedua itu mereka harus bisa menjadi agen perubahan yang mengajak teman sebaya untuk menjauhi tindakan-tindakan yang negatif. Lalu, apakah tindakan pencurian motor dapat memperparahkan ketimpangan sosial dan mencerminkan ketidaksetaraan ekonomi? Oke, jadi menurut saya itu pencurian motor itu bisa menjadi indikator ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun tindakan kriminal bukan solusi, melainkan tindakan kriminal ini dapat memperburuk keadaan sosial di masyarakat. Lalu menurut Kakak, kira-kira apa bentuk kegiatan positif atau latihan keterampilan yang bisa membantu pemuda agar mereka tidak terjebak dalam tindakan kriminal? Jadi baik, di sini itu ada beberapa kegiatan positif atau pelatihan keterampilan yang bisa membantu para pemuda agar mereka tidak terjebak dalam tindakan kriminal.
Di sini yang pertama itu mereka akan bisa melakukan kegiatan kursus keterampilan teknis seperti bengkel motor, servis HP, menjahit, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, yang kedua itu di sini mereka bisa melakukan pelatihan wirausaha seperti membuat produk kreatif, kerajinan, atau kuliner. Kemudian, apakah adil jika seorang warga kehilangan motor karena dicuri? Padahal itu satu-satunya alat transportasi untuk bekerja. Jadi di sini tentu saja ini merupakan tindakan yang tidak adil karena kehilangan motor yang merupakan motor itu adalah satu-satunya alat transportasi untuk bekerja. Tentu saja ini sangat merugikan secara ekonomi dan juga secara emosional bagi orang tersebut. Nah, jadi bagi banyak warga, motor itu bukan hanya sekedar alat transportasi, tetapi itu juga bagian dari sumber kehidupan mereka. Nah, dan kemudian ketika motor itu dicuri, tentu saja pelaku bukan hanya mengambil barang, tapi juga merampas hak seseorang untuk hidup layak dan bekerja dengan tenang saja. Lalu bagaimana menurut Kakak peran pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan membantu warga yang kurang mampu? Oke, jadi di sini itu peran pemerintah itu tentunya sangat penting. Di mana yang pertama itu meningkatkan kemampuan meningkatkan keamanan lingkungan. Jadi melalui pemasangan CCTV atau melakukan patroli rutin dan kerjasama dengan masyarakat. Jika pemerintah melakukan kegiatan ini akan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua itu memberikan bantuan atau subsidi transportasi bagi warga yang kurang mampu. Nah, yang ketiga itu bisa menyediakan pelatihan kerja dan bantuan modal usaha agar masyarakat itu bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Dan yang keempat itu membangun sistem hukum yang adil dan tegas terhadap pelaku kejahatan untuk memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Oke, baik Kakak, terima kasih waktu dan kerjasamanya untuk hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih.